Halo Digiters, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Dan aku juga mau berterima kasih buat kalian yang selama ini udah dukung channel aku. Harapan aku di tahun yang baru ini, 2021, semoga harapan-harapan kita yang belum tercapai di tahun sebelumnya bisa tercapai di tahun ini ya. Dan juga semoga aku juga bisa ngasih konten yang lebih banyak dan lebih baik lagi ke depannya untuk bisa mendukung kalian yang memang pengen banget untuk terjun ke dunia IT. Tahun baru tentunya semangat baru juga dan banyak opportunity baru buat kalian yang mau terjun ke dunia IT. Jangan patah semangat karena banyak program-program yang di tahun sebelumnya diadakan tuh bakal diadakan lagi di tahun ini. Jadi tentunya bakal banyak banget juga peluang-peluang yang bisa kalian ambil dan kalian pilih. Kebutuhan SDM di bidang IT juga tentunya masih sangat tinggi. Tapi ini juga sebanding dengan tingkat kesulitan untuk kita yang mau terjun ke dunia IT. Tapi jangan patah semangat karena pemerintah, swasta, itu semuanya tuh mendukung melalui program-program yang diselenggarakan secara gratis yang bisa kalian ikutin untuk peningkatan skill di bidang IT. Nah, salah satu program yang diadakan kembali di tahun ini, udah pernah diadain sebelumnya, itu adalah program Bangkit. Program Bangkit ini dibuat untuk mempersiapkan diri kamu yang masih mahasiswa tapi udah tingkat akhir gitu, untuk bisa siap menghadapi dunia kerja di bidang teknologi. Nah, Bangkit ini sendiri adalah program yang diselenggarakan dari Google untuk mahasiswa S1 atau D4 semester 5 atau lebih yang ingin belajar dasar-dasar machine learning, pemrograman Android, dan cloud computing yang akan ditawarkan melalui kampus Merdeka. Nah, program Bangkit ini sendiri hanya terbatas untuk 3.000 peserta, dan dengan mengikuti program ini kamu bisa belajar online total selama 900 jam atau 18 minggu yang dimulai sejak Februari 2021 bersama para pakar dari Google, Gojek, Tokopedia, dan Traveloka. Nah, apa aja sih keuntungan mengikuti program Bangkit ini? Yang pertama, itu kamu bisa konversi sampai dengan 20 SKS. Terus yang kedua, bisa dapat sertifikasi Google standar global. Yang ketiga, ada peluang meraih karir sukses lewat career fair. Dan juga yang keempat, kesempatan pendanaan inkubasi untuk proyek akhir. Jadi kamu bisa menjadi bagian dari 10 tim yang akan terpilih mendapatkan pendanaan inkubasi proyek akhir. Dan yang kelima, itu ada kesempatan mengikuti University Innovation Fellowship Stanford University. Akan ada 40 nominasi Bangkit untuk join program UIF Stanford University ini. Nah, program Bangkit melalui kampus Merdeka ini juga didukung oleh Kemendikbud. Jadi setelah mengikuti program Bangkit ini, diharapkan kamu sudah siap untuk berkarir di bidang teknologi setelah lulus. Nah, jadi ada 3 learning path di program Bangkit ini. Kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama itu ada machine learning. Di sini kamu dipersiapkan untuk mengikuti exam TensorFlow Developer Certification. Di sini kamu akan belajar konsep dan aplikasi artificial intelligence untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan machine learning. Dan spesialisasi yang disediakan itu meliputi yang pertama Google IT Automation with Python, terus ada Deep Learning, AI TensorFlow Developer Professional Certification Program, dan juga yang ketiga itu adalah TensorFlow, Data, dan Deployment Specialization. Nah, di path ini jadi kamu akan dipersiapkan untuk mengikuti ujian sertifikasi TensorFlow Developer. Dan untuk learning path machine learning ini ada prasyarat yang perlu kamu penuhi. Yang pertama itu profisiensi dalam matematika, yang meliputi aljabar, aljabar linear, trigonometri, statistik, dan juga kalkulus. Dan yang kedua, kamu perlu memiliki laptop dengan minimum spesifikasi 2 GB RAM, OS Chrome, Linux, Windows 7, 8, or 10, atau Mac OS X. Dan juga 32 atau 64 bit prosesor, Google Chrome Web Browser, dan menginstal aplikasi text editor seperti VS Code,
Notepad++, Sublime Text, Atom, dan lain-lain. Nah, learning path yang kedua itu adalah mobile development, di mana di sini kamu dipersiapkan untuk mengikuti sertifikasi Associate Android Developer. Di sini kamu akan belajar konsep, fundamental, dan core skills untuk memulai karir kamu sebagai Android developer profesional. Nah, course-nya sendiri ini diadaptasi dari fundamental and advanced course dari Decoding. Buat kamu yang pernah ikut learning path Android developer di Decoding, mungkin kamu nggak bakal asing sama materi yang akan kamu peroleh di kelas ini. Nah, di path ini kamu dipersiapkan untuk mengikuti ujian sertifikasi Associate Android Developer. Dan prasyarat yang perlu kamu penuhi, yang pertama itu berpengalaman di Object Oriented Programming atau OOP dengan berbagai bahasa, dan selanjutnya kamu juga perlu memiliki laptop dengan minimum spesifikasi prosesor i3 dengan RAM 4GB, tapi direkomendasikan untuk memiliki Core i5 prosesor dengan RAM 8GB. Untuk OS-nya sendiri bisa memakai Linux atau Windows 8 atau 10 atau Mac OS X dan menggunakan 64-bit prosesor serta menginstal Android Studio 3.5 dan IntelliJ IDEA IDEs. Learning path yang ketiga itu ada cloud computing, di mana di sini kamu dipersiapkan untuk mengikuti sertifikasi Associate Cloud Engineer. Di sini kamu akan belajar fundamental cloud computing untuk deploy aplikasi, monitor operasi, dan mengelola solusi perusahaan. Dengan spesialisasi yang kamu akan pelajarin itu adalah yang pertama Google IT Automation dengan Python, yang kedua dasar Google Cloud Computing, yang ketiga arsitektur dengan Google Computing Engine, dan yang keempat From Data to Insight dengan platform Google Cloud. Nah, di sini kamu dipersiapkan untuk mengikuti ujian sertifikasi Associate Cloud Engineer, dan prasyarat yang kamu perlu miliki itu adalah yang pertama punya basic knowledge di IP networking stack, database, statistics, dan ANSI SQL. Dan kamu juga perlu memiliki laptop dengan minimum spesifikasi 2GB RAM, Chrome OS, Linux, Windows 7, 8, or 10, atau Mac OS X. Dan kamu perlu memiliki laptop yang memiliki 32 atau 64-bit prosesor, Google Chrome web browser, dan juga install professional text editor seperti VS Code, Notepad++, Sublime Text, Atom, dan lain-lain. Nah, sebelumnya aku mohon maaf juga karena aku nggak punya pengalaman ikut program ini, karena aku sendiri baru mengenal dunia itu kan pas S2, sedangkan program ini untuk S1 atau D4. Dan aku juga kebetulan nggak ada teman yang udah pernah ikut program ini, tapi semoga sharing info ini cukup jelas buat kalian. Nah, untuk proses pendaftarannya sendiri itu ada tahapan-tahapan yang perlu kalian persiapkan, dan itu membutuhkan waktu sekira 3 jam untuk menyelesaikan proses aplikasinya. Nah, untuk step yang pertama itu kamu registrasi interest kamu, mengambil learning path yang mana seperti itu, terus ada informasi personal dan kualifikasi umum untuk diverifikasi apakah kamu memenuhi syarat untuk mengikuti program ini. Dan jika kamu memenuhi syarat, akan lanjut ke step 2, di mana step 2 ini adalah prepare assessment. Kamu akan diberikan 2 personalized link yang isinya tes matematika dan kemampuan programming, personality, and mindset atau cara berpikir, dan juga kamu akan dapat 1 pre-enrollment link untuk submit approval dari universitas kamu. Dan step yang ketiga itu adalah mengambil assessment yang pertama. Jadi kamu bisa memilih dari 2 personalized link yang udah kamu peroleh sebelumnya, yang mana kamu mau tes duluan, di mana waktu tesnya itu adalah 1 jam masing-masing. Dan setelah tahap assessment 1, kamu bisa lanjut ke step 4, yaitu assessment 2, yaitu link 1 lagi dari personalized link yang bisa kamu pilih tadi, itu juga waktunya 1 jam. Dan jangan lupa untuk istirahat dulu antara assessment 1 dan 2, supaya kalian bisa lebih fokus ngerjainnya. Dan setelah itu, lanjut ke step 5, yaitu submit university approval. Dan yang keenam, step ke-6 itu adalah pengumuman hasil aplikasi kamu. Tahap selanjutnya dan juga important dates-nya, yaitu pada tanggal 18 Januari 2021 atau bisa juga lebih cepat. Eligibility atau persyaratan kamu bisa ikut program Bangkit ini apa aja sih? Yang pertama, kamu harus memenuhi semua prasyarat yang aku bilang tadi untuk masing-masing learning path yang ingin kamu pilih.
Dan juga yang kedua, kamu harus merupakan mahasiswa aktif dari perguruan tinggi terakreditasi di Indonesia dengan juga memperoleh permission atau izin dari supervisor atau academic advisor kamu. Dan yang ketiga, kamu harus berkomitmen untuk mengikuti 40 jam lebih aktivitas kuliah per minggunya dan menyelesaikan semua assignment dalam satu semester itu. Nah, yang terakhir, kamu perlu bisa berkomunikasi dengan bahasa Inggris secara tertulis dan verbal. Ini wajar ya, karena ini kan sebenarnya kita dipersiapkan untuk mengikuti sertifikasi global, jadi wajar untuk ada persyaratan ini. Nah, tentunya semua persyaratan ini bukan hal yang mudah, tapi sebanding banget dengan benefit yang akan kamu dapat dengan mengikuti program ini. Apa aja sih benefitnya? Yang pertama, kamu bisa mendapatkan essential skills untuk sukses berkarir di perusahaan teknologi ternama. Dan yang kedua, kamu juga bisa punya kesempatan untuk apply pembelajaran yang kamu peroleh di dunia nyata dalam proyek nasional. Yang ketiga, kamu punya kesempatan untuk belajar dari expert dan praktisi industri yang saat ini sedang booming, yang sudah aku sebutin sebelumnya tadi. Nah, kamu juga akan dipersiapkan dan dapat free voucher untuk ujian sertifikasi EAD, ACE, atau TensorFlow yang bisa kalian pilih dari 3 learning path tadi. Nah, kamu juga bisa dapat hingga 20 SKS untuk program kuliah kamu. Jadi yang udah aku bilang sebelumnya tadi, yang bisa ikut program ini adalah mahasiswa aktif S1 atau D4 dari jurusan apapun dari perguruan tinggi di Indonesia terakreditasi yang minimal kalian sudah menyelesaikan 5 semester pembelajaran. Dan kamu juga harus punya kemampuan komunikasi tertulis dan verbal dalam bahasa Inggris. Soalnya kan ini sertifikasi global gitu ya. Jadi wajar dibutuhkan kemampuan ini. Kamu juga di sini kamu nggak perlu punya pengalaman teknis sebelumnya, justru kamu akan diajarin dari awal gitu. Yang penting kamu bisa berkomitmen untuk menyelesaikan semua modul dan proyek yang meliputi 900 jam online learning dalam waktu 19 minggu, dan ini ekuivalen dengan 20 SKS. Dan kamu perlu juga memiliki laptop sesuai spesifikasi yang udah aku bilang sebelumnya, karena kan kita tahu ya ini skill di bidang IT dimana kita juga harus punya modal laptop untuk mengerjakan proyek kita gitu. Dan tentu saja program ini gratis, tapi kamu harus tetap membayar SPP dan administrasi yang normalnya perlu kamu bayar di tempat kamu kuliah saat ini. Karena kan nanti kamu juga akan dapat tuh 20 SKS-nya yang dari kelas ini. 20 SKS ini sendiri itu nggak bisa dijamin pasti bakal kamu peroleh. Yang pasti kamu tuh bakal dapat dokumen atau pernyataan bahwa kamu telah menyelesaikan kursus yang setara dengan 20 SKS. Dan Direktorat Pendidikan sendiri itu sudah menyetujui program Bangkit ini dari kampus Merdeka dan merekomendasikan perguruan tinggi untuk memberikan 20 SKS bagi mahasiswa yang berhasil menyelesaikan program ini. Nah, tapi kamu harus cross-check sendiri lagi ya, untuk memastikan apakah perguruan tinggi kamu tuh mau gitu untuk mengambil konversi 20 SKS itu ke dalam transkrip kamu. Terus pertanyaan lagi nih, apakah kamu dipastikan akan dapat sertifikat EAD atau ACE atau TensorFlow yang aku bilang tadi? Tentu saja enggak juga, karena jadi di program ini tuh kamu dipersiapkan untuk mengikuti exam atau ujian sertifikasi itu gitu. Jadi tapi mungkin beberapa orang atau banyak orang yang nggak bisa langsung lolos di exam pertama gitu. Tapi lulus dari exam ini itu nggak menjadi prasyarat untuk bisa sukses menyelesaikan program Bangkit ini. Jadi kalian tetap bisa menyelesaikan program Bangkit dan juga bisa mendapatkan voucher untuk mengambil examnya tanpa biaya. Mungkin kamu juga bertanya-tanya, apakah setelah mengikuti program Bangkit ini kita pasti akan bisa diterima kerja gitu ya? Nah, jawabannya tentu enggak juga gitu. Jadi, karena program ini dibuat untuk meningkatkan kualifikasi kamu, meningkatkan skill kamu untuk menghadapi dunia kerja, di mana kebutuhan sertifikat keahlian itu kan zaman sekarang tuh dibutuhin banget ya, dan itu bisa sebagai sebagai bukti kalau kamu memang punya kemampuan itu gitu, apalagi sertifikatnya ini berskala global gitu kan. Nah, tentunya kamu harus mencari sendiri peluang-peluang kerja yang ada, dan tugas kamu untuk memilih gitu ya, dimana kamu akan berkarir seperti itu.
Dan yang pasti kalau kamu ikut program Bangkit ini, mungkin kamu bisa memiliki nilai plus lebih kan dibandingkan yang nggak ikut program ini gitu. Untuk timeline-nya sendiri, itu program Bangkit ini akan berlangsung dari bulan Februari sampai Juli 2021. Nah, kalau kamu buka nanti di websitenya, itu kamu akan lihat perguruan tinggi yang sudah menjadi partner program Bangkit ini. Nah, kalau misalnya nih, kamu ternyata nggak termasuk, kamu sekarang kuliah itu nggak termasuk di list perguruan tinggi yang udah menjadi partner, itu kamu tetap bisa ikut program ini selama kamu terdaftar sebagai mahasiswa aktif di perguruan tinggi manapun. Kamu hanya perlu izin, pasti kamu harus dapat izin dari perguruan tinggi kamu, dan kamu akan ditugaskan ke Bangkit Host University selama mengikuti program Bangkit. Tapi kamu tetap terdaftar sebagai mahasiswa di tempat kamu kuliah saat ini. Jadi tunggu apa lagi? Ayo wujudkan mimpi kamu untuk bisa berkarir di dunia IT melalui program Bangkit. Mungkin ini bisa menjadi salah satu cara yang bisa kamu coba. Dan karena waktunya juga udah mepet nih, aku mohon maaf juga karena baru ngasih tahu deadline-nya itu tanggal 8 Januari, dan sekarang udah tanggal 6, tinggal 2 hari lagi. Tapi semoga kalian bisa sempat untuk mengejar semuanya supaya bisa ikut program ini. Tapi kalaupun misalnya ternyata kamu belum bisa ikut program ini, jangan khawatir, jangan sedih, karena aku akan terus berusaha ngupdate info-info baru mengenai pelatihan-pelatihan di dunia IT seperti ini. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share video ini ke teman-teman kalian ya. Mungkin kalian punya teman-teman yang banyak butuh info seperti ini, kalian bisa share ke mereka supaya mereka bisa dapat info ini. Nah, itu tadi sedikit share aku tentang program Bangkit. Buat kalian yang memenuhi kualifikasi, ayo manfaatin kesempatan emas ini dengan segera cek ke website mereka, daftar, dan siapin semua syarat-syaratnya. Semoga kalian berhasil, semoga sukses, semoga tercapai impian kalian di tahun ini. Bye-bye, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.